warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Tak lupa kita berharap dan memohon selalu kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan barokah kedua orang tua, barokahnya mertua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, barokahnya aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Dengan sebab itu semuanya, semoga kita beserta keluarga menjadi keluarga yang selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Harta tak mampu membuat kita selamat, jabatan tak mampu membuat kita selamat. Apa yang kita miliki, kita bangga-banggakan pun tak dapat membuat kita selamat. Kapan? Ketika hari kiamat. Sebab yauman la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat, ya. Nah, ayo duduk, sono duduk, ayo duduk. Pada hari itu, pada hari kiamat, harta tak bisa memberikan manfaat. Betul? Jabatan tak bisa memberikan manfaat, semuanya tidak bisa memberikan manfaat. Teman tidak bisa, semuanya tidak ada, illa kecuali man ata Allah biqalbin salim. Orang yang sampai kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini bisa memberi manfaat. Rasulullah bisa dengan syafaatnya bisa menyelamatkan kita. Walinya Allah dengan barokahnya bisa membuat kita selamat. Kenapa? Beliau orang-orang yang sudah sampai kepada Allah dengan hati yang selamat. Inilah makanya Allah wabtaghi ilahi wasilah, kita disuruh menjadi wasilah. Apa yang membuat kita kelak selamat hidup di dunia dan akhirat? Cari olehmu wasi. Kemana kita berwasilah? Alim kitabnya belum tentu menjamin selamat hatinya. Betul? Rajin ibadahnya belum tentu menjamin selamat hatinya. Tapi kita menyadari di situ. Makanya alhamdulillah dengan hidayah Allah kita dibimbing oleh Allah, dikenalkan oleh Allah tentang suatu wasilah kepada walinya Allah. Betul? Syekh Abdul Qadir Jilani itu dawuh, ana likulli man asra markubuhu wa jamimin gimana? Ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah. Saya ulang dari depan. Yang namanya lupa mau apa? Nggak usah dibahas sudah. Kadang nyarut dompet kita juga lupa. Ana likulli man asra markubuhu min jami ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah. Atuhu biadi asrar kullama hayyan wa maitan. Saya akan menolong, katanya Syekh Abdul Qadir, dengan kuasa Allah. Siapa yang akan ditolong oleh Syekh Abdul Qadir? Dari sahabat-sahabatku,
wa muridi dan santri-santriku, wa muhibbi dan orang-orang yang cinta kepadaku, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat, sampai mati. Makanya ketika jamaah manakib ada yang meninggal sedih, tapi dibalik kesedihan itu ada kebahagiaan. Kenapa? Meninggalnya sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir, pecintanya Syekh Abdul Qadir, yang akan digandeng oleh beliau di domain masih hidup atau sesudah mati. Ila yaumil qiyamah atuhu biyadi asyara kullama hayyan wa maita. Aku gandeng tangannya baik dia masih hidup atau sesudah mati. Yang ngomong itu siapa? Sultanin Aulia. Kalau tidak digandeng orang yang istiqomah, tidak digandeng orang pilihan dari Allah, sulit kamu dan aku bisa istiqomah. Apalah artinya Junaidi al-Baghdadi? Ya, karena ada referensi. Ya, contoh ini. Nabi Musa itu kalau bicara agak cadel, ya. Apa ya kalau masa? Ya cadel. Kayak pelo, jadi kalau suruh dakwah itu susah untuk menyampaikan. Akhirnya Nabi Musa itu minta kepada Allah. Sebenarnya Nabi Harun itu tidak ditakdirkan untuk menjadi nabi, tapi sebab gitu loh, referensi permintaan daripada Nabi Musa akhirnya diangkat sebagai nabi untuk mendampingi Nabi Musa. Jelas dari sini. Ini ada pembelajaran yang sangat dalam sekali. Jadi mungkin bikin apa kalau bahasanya referensi, ya. Ya Allah, jadikanlah, angkatlah Harun sebagai nabi untuk mendampingiku. Betul nggak? Sehingga karena yang meminta itu seorang Rasul kekasih Allah, yang dikabulkan sama Allah. Andaikan yang minta itu Musa tetanggamu, ya tak mungkin. Mungkin juga begitu, mungkin loh. Apalah artinya Junaidi al-Baghdadi? Betul? Anak seorang petani. Mending kalau petani punya sawah, buruh tani. Bapaknya seorang pembajak sawah, bukan bajak laut ya. Ya, pembajak sawah. Ibunya kerja di gudang tembakau. Kalau nggak ada gudang tembakau, nutup nyari sisa-sisa padi. Saya mondok pun cuma ngabdi kepada guru. Jauh api dari panggang untuk bisa seperti ini. Mungkin karena doa orang tua, doanya guru, ya, ditambah lagi referensi kali dari Syekh Abdul Qadir Jilani, gitu lah ya. Benar kan? Benar kan? Bisa jadi begitu. Dimintakan kali sama Allah, ya Allah, tujuan ini diangkat biar untuk mimpin zikir manakib gitu. Fakta itu jamaah. Betul. Memangnya gampang. Memang gampang untuk bisa seperti ini? Tidak mudah. Jangankan bangun tempat seperti ini, mendirikan satu tiang listrik itu saja kalau nggak derajat dari Allah tidak bisa. Jangankan satu tiang listrik, celana dalam sobek ada nggak kuat kejahit kalau nggak ada derajat dari Allah. Begitu juga kalian, kalau nggak ada derajat dari Allah, boro-boro kamu bisa duduk tiap malam minggu ke tempat ini. Siapa orang yang berderajat ketika kamu duduk dalam majelis zikir? Kau adalah orang-orang yang diberi derajat oleh Allah. Karena kamu sudah melaksanakan perintah Rasulullah. Idza marutum biladil jannah. Betul? Betul enggak? Jika kau melihat kebun-kebun surga, nikmati itu. Apa tuh kebun-kebun surga ya Rasulullah? Hilakut dzikri, majelis di. Nah, tidak gampang melaksanakan perintah Rasul kalau tidak diberi derajat oleh Allah. Sadar atau tidak,
Kamu mengakui atau tidak, kamu adalah orang yang diberikan derajat oleh Allah. Didudukkan di tempat-tempat majelis ilmu, majelis-majelis zikir adalah tanda-tanda orang yang diberikan hidayah dan derajat oleh Allah. Orang berderajat seperti apa? Abu, kayak kiai, kayak apa? Begitu banyak tadi tidak. Itu orang berderajat. Kalian adalah orang yang berderajat. Kamu dikasih iman itu saja oleh Allah, beriman kepada Allah, itu sudah berderajat. Apalagi jadi orang yang istiqomah. Kalau masalah harta kekayaan bukan menjadi tolak ukur. Cuma kadang orang mengukur orang berderajat dari hartanya. Kalau orang kaya, derajatnya tinggi, itu kasta. Miskin dan kaya itu adalah sama, katanya Roma Irama. Tapi Allah tidak melihat dari harta kekayaannya, tapi dari ketakwaannya. Itulah yang orang berderajat. Kalau tidak termasuk orang yang takwa, mana mungkin bisa jadi orang yang istiqomah? Takwa itu apa, Mbak? Takluk, kamu rela tundukkan diri kepada Allah, menaklukkan hidupmu hanya kepada Allah. Mau dikasih senang, dikasih susah, kamu rela. Itu tandanya orang yang takwa. Harus dibedakan mana orang ahli ibadah, mana orang yang ahli takwa. Orang ahli ibadah banyak, tapi tidak semua orang ahli ibadah kadang ahli takwa. Contoh, tidak sedikit kiai dengan kiai saling iri. Tidak sedikit kadang ustaz dengan ustaz saling menjatuhkan. Apa ini takwa? Kau sudah lalu. Apa ini? Kalau betul-betul orang itu takwa kepada Allah, dia tidak akan pernah bermasalahkan tidak akan pernah merendahkan Kenapa? Bukan hanya dirinya yang ditaklukkan kepada Allah, bukan hanya takdir dirinya yang ditaklukkan kepada Allah, dia juga akan melihat takdir orang, dia akan taklukkan kepada Allah, sehingga tidak punya iri kepada orang lain. Sholat rajin, jidat hitam, tapi irinya lebih kenceng daripada sholatnya. Iya apa tidak? Betul? Makanya itulah yang selalu saya sampaikan kepada jamaah. Ridholah kamu dengan apa yang Allah takdirkan kepadamu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katakan Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Supaya apa? Kamu tenggelam masuk kepada alam takwa kepada Allah. Ketika kamu sudah masuk ke dalam alam takwa, dudukmu itu sudah ibadah. Orang yang menaklukkan seluruh hidupnya kepada Allah, tidurnya ibadah. Kenapa? Merasa saya tidak tidur kalau tidak ditidurkan oleh Allah. Hancurnya diri, meletakkan semuanya, menaklukkan semua kepada Allah. Itulah takwa. Makanya dalam Quran itu orang yang takwa itu dijamin oleh Allah, dan tak mungkin orang menjadi takwa tanpa punya iman. Jadi kalau kamu betul-betul iman kepada Allah, harusnya kamu menjadi orang yang takwa kepada Allah. Karena antara iman dan takwa satu paket. Betul nggak itu? Betul nggak? Satu paket. Katanya Allah itu, nggak apa-apa nih tak ulang-ulang, ya. Ala inna auliya Allah. Perhatikan. Disuruh apa? Disuruh apa itu? Kan itu kalimatnya. Disuruh perhatian. Lihat, perhatikan baik-baik. Suruh lihat. Bukan asal ahli kitab, jidatnya hitam, bersorban, wali. Entar dulu. Ada ciri-cirinya di situ kata Allah itu. Dan yang tahu wali itu siapa? Hanya Allah. Orang yang wali itu kan hanya Allah, hanya Allah. Dan derajat kewalian itu tidak diukur dari ilmunya. Betul maka? Tidak. Tidak diukur dari bin keturunan siapa. Sorry lah yo.
Jadi kamu tidak perlu kecil hati. Ala inna awliya Allah. Perhatikanlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum la khaufun. Apa artinya? Hah? Tidak takut, bukan tidak takut kepada hantu, bukan tidak takut kepada gundurwo, tidak takut miskin, tidak takut kelaparan, tidak takut kalah derajat, tidak takut kalah pengaruh, tidak takut besok bagaimana masa depan saya. Tidak ada kekhawatiran di situ. Tidak punya rasa takut, tidak punya khawatir, tidak punya rasa sedih. Dihina orang tidak sedih, diboikot tidak takut. Itu wali. Katanya Allah, bukan kata saya loh. Kata Allah, saya dan sampean sulit. Tidak takut gimana? Mau kadang besok bayaran sekolah butuh uang 200.000, sekarang dapat 20.000, kamu sudah bingung. Terlalu jauh. Ya, untung ada wasi. Kadang orang tambah tinggi ilmunya kadang tambah sombong, merasa dirinya paling pinter. Ya, betul apa enggak? Semua orang diajak debat. Hah? Dites semuanya debat sama gua. Tidak perlu debat. Ya. Yang diperintahkan Allah itu bukan debat, tapi apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu berbuat baik. Dalam berlomba-lomba siapa yang paling pintar, siapa yang paling hebat, berlombalah untuk lebih baik dari satu sama lain. Dan siapakah manusia yang paling baik satu dengan yang lainnya? Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak beri manfaat, itulah orang yang paling baik. Nah, kembali kepada wali tadi. Ya. Tidak punya khawatir, tidak punya takut, tidak punya sedih, tidak punya takut, tidak punya khawatir, tidak punya sedih. Betul enggak? Siapa mereka? Bertanya. Tentunya saya dan kamu bertanya. Wali, ya siapa wali itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Orang yang betul-betul iman dan takwa kepada Allah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kenapa? Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah jamin kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Lalu dijamin Allah, kenapa takut? Betul? Betul? Yang ngomong begitu siapa? Yang bercara seperti itu siapa? Allah itu. Kalau betul-betul kamu iman, rukun iman itu diantaranya apa? Rukun iman diantaranya ada berapa? Pertama, percaya kepada siapa? Jadi anggap aja kita anak TK. Iman itu harus dilaksanakan secara totali. Kalau kamu sudah betul-betul iman kepada Allah, rukun iman yang 6 itu harus betul-betul menyatu, mengalir dalam setiap sum-sum kamu. Pertama, percaya kepada siapa? Kedua, anak-anak, rukun iman ada berapa? 6. Sebutkan yang pertama, anak-anak. Kepada Allah, kepada iman Islam. Pertama. Yang kedua, percaya kepada kitab. Nah, yang saya sebutkan tadi itu isi kitab bukan? Kitab. Oke. Kalau betul kamu iman kepada Allah, kamu harus percaya apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran itu.
ketika Allah bilang fa inna ma'al usri yusra, betul? Maka bersama kesulitan ada kemudahan. Kenapa kamu sedih? Ketika kamu dikasih kesulitan, kenapa kamu bingung? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Padahal Allah sudah mengatakan bersama kesulitan yang aku berikan kepadamu akan ada kemudahan di tempat itu. Kenapa? Kalau bicara kesulitan, ya, bagaimana kamu akan bisa melihat kemudahan dari Allah kalau tidak ada kesulitan? Justru adanya kesulitan itulah bagian dari bagaimana Allah akan menunjukkan kemudahannya kepada kamu. Jadi ketika ada kesulitan, tidak perlu kamu larut dalam kesulitan itu, tapi bergembiralah kamu. Berarti saya sedang menjalankan ayat Allah. Saya telah menjadi bagian dari ayat itu. Apa kata Allah? Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Saya sedang berada di ayat ini. Karena kamu merasa berada di dalam ayat itu, ada ayat lanjutannya tadi, benar gak? Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Berarti saya akan menemukan kemudahan. Kadang tidak. Ketika dikasih kesulitan, lari sana, lari sini, lari sana sini, mentok baru lari kalah. Oh Tuhan, tolonglah, oh Tuhan. Jadi Tuhan bukan lagi tempat untuk kamu memohon pertolongan, tapi jadikan tempat pelarian. Betul-betul. Tuhan bukan tempat pelarian, Allah bukan tempat pelarian, tapi iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Kepada Allah kamu menyembah, kepada Allah pula kamu minta pertolongan, bukan tempat pelarian. Sama dengan orang dikejar-kejar utang, dikejar masalah, ya. Masalah, diusir sama istrinya, lari ke pondok. Mau ngabdi saya, Mbak, cari barokah. Barokah apaan kamu lari karena diusir sama bini? No. Betul. Betul. Pondok bukan tempat pelarian, pondok tempat menuntut ilmu. Pondok tempat untuk cari barokah, pondok tempat untuk mengabdi. Allah bukan tempat pelarian ketika kamu dalam kesulitan, tapi Allah tempat kamu menyembah dan tempat kamu minta pertolongan. Kamu kan tidak lari ke sana kemari, begitu sudah mentok larinya kepada pelarian kayak itu. Akhirnya datang ke makam-makam. Katanya Wali Songo, mau gua apaan? Lo yang ngutang, gua yang suruh ketempuan, katanya. Renungkan baik-baik. Ini iman, wahai jamaahku, karena aku mencintaimu. Kubuka, kukatakan ini kepadamu karena aku mencintaimu. Alladzina amanu. Jadi hatinya Allah itu tidak punya khawatir. Kenapa? Karena betul-betul iman dan takwa. Kenapa gak khawatir? Kenapa gak punya takut, gak sedih dengan apa yang terjadi? Karena sudah dijamin kebahagiaan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kadang sekarang kalau ulama dulu dahsyat luar biasa. Ya, ulama-ulama salaf zaman dulu itu barokahnya nyata, betul. Kalau sekarang kan nyari ilmu, menuntut ilmu sampai ke luar negeri, ujung-ujungnya buat berdebat orang. Nih gua nih lulusan Mesir, nih gua nih lulusan Yaman. Lu mondok muter-muter di kampung doang. Yang penting rasanya, Bung. Ya, pusaka buatan dalam negeri tidak kalah dengan buatan luar negeri. Pernah dengar keris Tumpu Gandring? Jangan macam-macam. Sakti keris Tumpu Gandring itu. Oleh karena itulah, wahai jamaah, ayo jangan cuma
iman itu dalam ucapan, tapi tenggelamlah kamu dalam perbuatan iman. Gimana maksudnya tenggelam dalam perbuatan percaya sepenuhnya, meyakini sepenuhnya bahwa apa yang terjadi semua sudah ketetapan dari Allah. Tidak ada yang perlu kamu keluh kesahkan, tidak ada yang perlu cari kambing hitam. Untung rugi, kaya miskin, semua itu sudah Allah yang gariskan. Ini, dia masih kerabat saya, masih keturunan Nabi. Lihat dulu, masih keluarga Nabi. Baik apa? Baik dulu. Ali Bek, dia masih keluarga Nabi. Tar dulu, Nabi Muhammad. Tar dulu, Abu Jahal keluarga Nabi juga. Jangan-jangan dari pihak Abu Jahal. Benar-benar. Udah dulu, Bung. Ahli bait. Ya. Ahli bait. Masih keluarga Abu Jahal keluarga Nabi. Sama-sama masih ahli bait, tapi lihat dulu dari yang mana ini?